Uji normalitas merupakan hal yang lazim dilakukan dan merupakan salah satu bagian dari uji persyaratan analisis data yang disebut uji asumsi klasik. Uji normalitas data adalah statistik yang mengatur apakah data yang kita miliki atau kita dapatkan berdistribusi normal atau tidak. Atau dapat juga dilakukan bahwa uji normalitas adalah suatu yang digunakan untuk mengetahui apakah data empirisi yang didapatkan dari lapangan sesuai dengan distribusi data atau teoritis. Uji ini biasanya digunakan untuk mengukur suatu data dengan skala pengukuran numerik atau interval atau rasio. Jadi, analisis menggunakan metode parametrik, maka persyaratan normalitas harus terpenting, yaitu data berasal dari distribusi normal. Beberapa pakar statistik dalam melakukan uji normalitas data, sampel yang diperlukan minimal 30. Sebelum melakukan analisis suatu penelitian dengan menggunakan program, sebaiknya kita terlebih dahulu mengetahui cara atau langkah-langkah dalam memasukkan data, agar hasil analisis tersebut dapat diukur keakuratan datanya. Contoh kasus, tingkat pengetahuan remaja di SMA X tentang bahaya seks bebas. Data yang didapat berdasarkan kuesioner pada 10 responden dapat kita lihat pada tabel di bawah ini. Dalam memasukkan data, di samping ke dalam SPSS, ada 2 langkah yang harus dipahami dan dilakukan, yaitu 1. Variable view, yang kedua data view. Pada kasus tersebut, untuk melakukan uji normalitas data, terlebih dahulu kita membuka program SPSS. Yang pertama, kita mengisi data terlebih dahulu pada variabel view. Pada kolom nama, diisi hanya variabel yang akan kita keluarkan hasil datanya. Untuk kasus ini, yaitu dimasukkan pada name, ditulis nama. Yang kedua, jenis kelamin namun disingkat hanya menggunakan JK. Kemudian yang ketiga, pengetahuan. Kemudian untuk tipe, pada nama diganti menjadi string. Terus jenis kelamin dan pengetahuan menggunakan numerik. Sedangkan untuk weight, karakter maksimal. Sedangkan untuk desimal adalah angka di belakang koma. Untuk kasus ini, untuk nama kita ubah ke 0 dan jenis kelamin juga kita ubah ke 0. Pengetahuan juga kita ubah ke 0. Terus untuk label, kita menggunakan nama, kedua jenis kelamin namun tidak disingkat, yang ketiga pengetahuan. Kemudian untuk values,
Pada nama kita kosongkan, sedangkan untuk jenis kelamin, values kita beri 1, kemudian label perempuan. And then, kemudian 2, label laki-laki. And then, untuk pengetahuan, untuk valuen 1, label baik. And then, kemudian valuen 2, label sedang. And then, terus valuen 3, label kurang. And then, untuk Mrs. abaikan sampai ke rollers. Kemudian data view. Untuk nama, isi sesuai kasus yang akan dilakukan uji normalitas data. Untuk jenis kelamin, perempuan menggunakan label 1 dan untuk laki-laki menggunakan label 2. Untuk pengetahuan, baik menggunakan 1, sedang menggunakan 2, dan kurang menggunakan 3. Pada dasarnya, normalitas suatu data dapat diketahui atau dideteksi dengan melihat sebaran data atau titik pada sumbu diagonal dari grafik histogram dari residualnya. Terdapat 2 metode untuk uji normalitas data. Yang pertama, metode deskriptif. Metode ini biasanya digunakan dalam uji normalitas dengan menghitung dari nilai koefisien varians, rasio skewness, rasio kurtosis, histogram, dan plot. Yang kedua, metode analitik. Metode ini untuk melihat normalitas suatu data dengan menggunakan metode di bawah ini.
yaitu yang pertama uji Kolmogorov-Smirnov jika sampel lebih dari 50. Yang kedua uji Shapiro-Wilk jika sampel kurang lebih dari 50. Metode untuk mengetahui sebaran data normal atau tidak dapat kita lihat tabel berikut ini. Dalam beberapa kasus, hasil kedua metode tersebut sering tidak sama, tetapi metode analitik lebih sensitif dan lebih objektif dibandingkan uji deskriptif. Terlebih dahulu kita membuka program SPSS. Kemudian pengisian pada variabel view. Untuk bagian nama, kita tulis HB. Untuk tipe, numerik, dan weight, abaikan. Kemudian untuk label, kita beri kadar HB. Rollers sampai rollers abaikan. Kemudian data view, HB, kita isi kadar HB-nya. Kemudian kita klik analisis, klik deskriptif statistik, kemudian klik explore, kemudian klik kadar HB, tanda panah ke dependent list. Kemudian klik plots, diberikan tanda centang pada historis dan normality plus with text. Kemudian please continue dan OK.
Interpretasi data dari hasil data tersebut berdasarkan metode deskripsi yang pertama, yaitu histogram. Berdasarkan histogram, tampak kurva tidak merata, dipastikan data berdistribusi tidak normal. Yang kedua, yaitu normal quick plot of kadar Hb. Berdasarkan data yang tersebut, di mana bundaran menyebar letaknya agak jauh dari garis, sehingga dapat dipastikan data berdistribusi tidak normal. Yang ketiga, the trended normal quick plots of kadar Hb, bahwa semua data letaknya jauh dari garis dapat dipastikan bahwa data berdistribusi tidak normal. Transformasi data ini adalah mengubah distribusi data yang awalnya berdistribusi normal. Hal ini bertujuan untuk memenuhi syarat asumsi analisis. Terdapat 3 cara menangani data tidak normal. Yang pertama, mengurangi jumlah data atau mengurangi data ekstrem. Yang kedua, melakukan transformasi data. Yang ketiga, mengganti jenis metode atau deskriptif atau analitik. Terlebih dahulu kita buka program SPSS. Dalam kasus ini, kita dapat membuat data tersebut menjadi data normal. Pertama, kita klik transform. Kemudian, kita klik komputer variabel. Kemudian, kita tulis pada target variabel umur. Kemudian pada functions group kita klik all, kemudian function and special variables kita klik lg10, kemudian pada numeric expression kita klik lg10, kemudian kita klik umur dan klik tanda panah, kemudian kita berikan simbol panah, kemudian kita klik OK. Dan di sini akan bertambah data pada transumur. Kemudian kita klik analysis, kemudian deskriptif statistik, kemudian klik explore. Kemudian pada transumur kita pindahkan ke dependent list. Setelah itu kita klik plots, kemudian kita beri centang pada histogram, kemudian kita beri centang juga pada normality plots with text. Kemudian kita klik continue,
Kemudian kita klik OK. Di sini hasilnya akan muncul di mana Kolmograf Swirno 0,004 dan Sapirowil dapatkan 0,002. Jika data hasil uji normalitas data masih tidak normal, maka cara yang terbaik adalah dengan cara mengganti metode. Cari apa metode deskriptif yang menyatakan data berdistribusi normal.